hormon tiroidnya kelebihan. Nah, hormon tiroid itu ada dilepas ke tubuh, reseptornya ada di jantung, membuat jantungnya berdetak lebih kencang. Jadi namanya takikardia. Cobaan kembali menghampiri Jessica Iskandar. Kali ini kondisi kesehatan sang artis yang terganggu. Hal itu terlihat dari video yang diunggahnya di dunia maya. Didampingi sang adik, Jessica terlihat berkonsultasi dengan tim dokter di salah satu rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan sementara, Jessica Iskandar disebut mengidap takikardia. Lantas apa sebenarnya takikardia itu? Dari sisi medis, takikardia adalah kelainan irama jantung, di mana denyut jantung pasien dengan kondisi ini melebihi 100 detak per menit. Khawatir? Tentu saja. Tapi Jessica Iskandar merasa lega karena bisa mengetahui penyakit yang bersarang di tubuhnya. Kalau kata dokter sih, takikardia itu diakibatkan dari tiroid gitu. Jadi karena aku terlalu banyak yodium di dalam tiroid aku, dia jadi bengkak. Terus otak mengirim pesan signal bahwa udah cukup, jangan bikin yodium lagi gitu. Terus gitu kan yodiumnya udah terlalu banyak diproduksi di tiroid kan, jadi tiroidnya membengkak gitu. Pas udah tahu penyakitnya ya lebih lega gitu, bahwa oh ternyata selama ini aku sakit gitu. Terus ya jadi lega kan, udah tahu sakitnya apa, jadi udah tahu solusinya apa juga. Terus ya berusaha yang terbaik aja, jaga kesehatan, banyak-banyak istirahat. Terus padahal kemarin-kemarin juga nggak syuting kan ya, harusnya istirahat banyak. Takikardia adalah suatu keadaan di mana frekuensi detak atau denyut jantung melebihi 100 kali per menit. Normalnya, jantung berdetak sebanyak 60 hingga 100 kali per menit. Nah, kondisi percepatan detak jantung tersebut normal terjadi bila mana seseorang sedang berolahraga atau sedang merupakan respon tubuh terhadap stres, trauma, serta penyakit, terutama kondisi dalam keadaan demam. Sebenarnya penyakit takikardia sudah cukup lama dirasakan Jessica Iskandar. Sejak 5 bulan terakhir, Jedar merasa jantungnya kerap berdebar-debar meski dalam kondisi normal. Gejala ini diikuti gejala lainnya seperti susah tidur hingga gampang berkeringat. Kalau bukit tinggi, efeknya apa? Efeknya itu dia akan ganggu jantung kamu. Iya, jantung aku tuh detaknya lebih cepat tuh dok. Jarang hari, Iya. debar-debar, Iya, jarang bener-bener. hari, Iya. ya, ngos-ngosan, bisa, tidurnya bisa, Iya. kadang menstruasi terganggu, Iya. terus rambut bisa rontok, ya, berat badan bisa turun, jadi metabolismenya tinggi. Ngerasa jantung berdebar kan gitu, terus jantung berdebar, terus gampang berkeringat, terus udah gitu malam itu aku nggak bisa tidur karena jantung aku kan masih kenceng banget gitu. Terus kadang-kadang ya aku suka sakit kepala juga kalau udah mau sore gitu. Sekarang sih nggak sakit kepala lagi gitu, kalau dulu aja kemarin-kemarin. Pada saat takikardia, denyut jantung dan denyut nadi menjadi cepat, sehingga penderita atau pasien merasakan keluhan seperti jantung berdebar, rasa tidak nyaman di dada atau nyeri dada, atau sering sekali disebut dengan angina, dan merasa kelelahan. Mengidap takikardia, kondisi fisik Jessica Iskandar masih terlihat segar bugar. Tapi jika dibiarkan, kondisi ini disebut berdampak fatal, seperti stroke hingga gagal jantung. Tapi ketika ditangani secara tepat, diharapkan penyakit ini bisa dikendalikan. Ini pula yang tengah diupayakan Jessica Iskandar dengan meminum obat sebelum menjalani pemeriksaan lanjutan. Langkah-langkahnya kan sekarang aku udah memilih untuk minum obat. Jadi aku akan coba minum obat terus pagi malam. Ini sekitar 2 minggu lagi. Obatnya udah stok 2 minggu. Terus habis 2 minggu ini nanti aku bakal ketemu dokter lagi buat ngomongin hasil yang kemarin udah ambil darah sama USG juga. Terus jadi habis dari situ baru kita lihat lagi kira-kira tiroid aku mengecil atau membesar gitu. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan, karena akan terjadi komplikasi yang serius, seperti gagal jantung, henti jantung, dan stroke. Dengan pemberian obat dan prosedur medis,
takikardia pasti dapat dikendalikan. Oh, ketakutan sih pasti ada, namanya juga sakit. Terus apalagi tanggung jawab aku kan besar, banyak gitu. Jadi ketakutan pasti ada. Cuma balik lagi, aku punya Tuhan yang lebih besar, lebih kuat, lebih hebat. Jadi ya dengan aku juga berusaha untuk sembuh dan juga berdoa dan berpositif thinking, terus dengan mengikuti anjuran dokter, ya mudah-mudahan bisa sembuh. Amin. Ketika ada persoalan di bagian jantung, wajar jika Jedar merasa khawatir. Tapi sebagai manusia, hanya ikhtiarlah yang bisa dilakukannya. Semoga segala usaha Jessica diganjar kesembuhan oleh Sang Pencipta.